mudah. Dan itu kayak bisa digaruk-garuk dengan Walls Transformation juga. Tapi Your ternyata team is Esmeralda, stunning. Esmeralda untuk di samping, Ci. Esmeralda Iya, untuk di pasti. samping. Sedangkan untuk para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus ngebuang satu Parsa. Iya, ini kalau Parsianya sampai ke... Tapi dari habis ini Onyx, tapi mereka nggak butuh Parsia lagi. Nggak sih. butuh, mereka udah punya Selena, Iya. makanya menurut aku buang Buang aja Parsanya. Parsianya. Dibandingkan harus ngebuang offlanernya. Karena offlanernya mereka udah punya satu, mereka nge-ban satu, dan Parsa Your udah team diamanin. is stunning. Aura harus ngamanin satu buah Yusinsin. Yusinsin. Iya, Yusinsin. Mereka bisa amanin Yusinsin karena kalau misalnya Sans pakai Harit ada Kufra. Sans ada pakai Harit ada Kufra. Tapi kalau Sans pakai Tapi masih ada banyak juga sih. aku baru yang lihat dapat Sans sama carry. Sans pakai Kufra sama Kufra sama Sama Roger. Harit. Iya, Roger sama Harit kan makanya. Roger Maharit. Tapi masih ada link juga yang terbuka, jadi masih banyak banget hero hyper carry yang bisa dimainkan sama Sun sendiri. Lancelot, Hayabusa. Dan siapakah yang akan dibuang sama Aura Fire kali ini? Dan Alice-nya justru Your yang team dibuang. is Sampingnya. picking. Sideline ya, mereka lebih Kalau enggak. dia buang Alis, mereka ada Tamus. Mereka Iya. buang Alis, mereka ada Tamus. Masih Mereka ada Tamus, Chow. masih ada Lunox. Oh, sayang nggak sih kalau menurut kamu, tapi is okay. Memang ini mereka tidak mau didive langsung dari arah depan langsung ke backline. Mereka nggak mau ada serangan kagetan. Serangan kagetan, nggak mau langsung serangan ke arah belakang. Mereka langsung tuh kan, ada Chow. Your team is Oke, picking. Chow. Oke, ada Chow. Chow ini buat langsung ngelock dari Fans. Kemungkinan besar Fans akan menggunakan Retribution kayaknya. Pastinya nggak mungkin ada Purify. Enggak sih, kalau menurut aku sih Berarti- Purify harusnya. Oh iya, dari Harusnya ya. seorang fans. Tapi Kalau dia berani pakai Retribution, dia lucky fearless banget sih. wih deh. Karena lihat tuh, dia ada Esmeralda, ada Popol, Kupa, Polpa, Selena, Chow. Menurut Ngana aja kalau dia Iya nggak pakai sih. Purify nggak respect banget. Nah, makanya aku bilang dari supportnya yang harus open map, open vision. Aku Kagura sih supportin. Aku mendingan Kagura. Iya, Iya kenapa nggak sih? ya? Aku sih Kagura sih. Masalahnya gini loh, ketika ada payung umbrella-nya Ela-Elanya itu bisa ngebus tanpa ngebuka badan. Iya. Itu way better banget untuk fans yang dia nggak bisa. Kagura Lunox lah menurut aku. Enggak. Atau Kagura Tamus menurut Oji. Tamus Kagura. Iya, tapi Tamusnya- mereka nggak ngamanin Your Kagura kali team ini. is picking. Oke. Oh my god. Oh my god. Kimi. Masalahnya apa? Dari Suns dia tahu dia nggak bisa ditabrak dari depan. Berarti dia bakal coba untuk bermain di cukup aman di area belakang. Yes. Dengan satu hero yang bisa dibilang range-nya cukup jauh dengan maksimum charge ada, energy transformation yang bisa kita bilang kayak bakal lebih enak juga untuk ngedapetin objektif turret. Ini kalau Suns-nya strategi atau gameplay yang dia mainkan dengan cara permainan mereka yang benar-benar berhasil, Nah ya. ini game 8 menit. Wow, 8 menit di Bukan. bawah 10 menit nggak tuh? Kenapa? Aku bukan ngomong 8 menit tanpa alasan. Hah. Karena kalau dibawa dari Suns dan kawan-kawan, gak bakal mau bawa ini ke arah late game. Iya pastinya, karena ada Roger, itu ada dia. Lunox, Ada Khalid. ada Tamus ya yang tanky banget. Khalidnya juga bakal ngeselin banget karena Khalid tuh sebenarnya bisa dengan mudah di take down di area early Nanti sebelum dia punya Raging Sandstorm. Bener, di late game, Suns 5 garuk seconds sekali till the aja. enemy Buset, reaches the Pak. battlefield. Itu melehoy dan kita Smash bakal them. langsung masuk ke game yang ketiga. Masih dipandu oleh Momo-chan dan juga Ranger Mas. Dan kali ini Momo-chan akan ke Welcome Aura to memecahkan Mobile kutukan kekalahan Legends. mereka. Wow, dengan draft pick yang dibawakan dari kedua tim, Onyx kuat banget di area early-nya. Mereka punya Popol Selena, di area late game-nya mereka punya Esmeralda juga, Chow yang mungkin dari sisi Onyx sendiri juga bisa dibilang memberikan physical damage yang cukup tinggi. Kimi kali ini, apakah dengan prediksi dari Ranger Emas dari Onyx mereka bisa Iya, menyelesaikan bawah game 10. ini di bawah 10 menit? Iya, 8 menitan lah ya. Wow, kali Tapi ini. kita lihat Hah? ini akan menjadi salah satu permainan yang luar biasa dari kedua belah pihak. Kalau misalnya Hah? Fans bisa bawa ini ke arah late game, ini bakal menjadi disaster banget. Dan lihat Fastron bakal coba dipaksa dan seperti yang aku bilang mereka bakal hajar banget. Dan ternyata Kira lihat, bagus banget. gila. First blood malah didapatkan oleh tim Aura Fire. Mereka nggak sangka bakal ada Khalid, DJ Khalid langsung berjoget di sana Momo-chan. Iya, benar-benar kuat banget kali ini dari seorang Khalid. Keira. Iya, dia tahu dia bisa ngepick dan kalau kita lihat dengan Disa Tornado-nya dan Yes. bahkan Quicksand-nya. Wah, ini Quicksand-nya benar-benar bakal PR banget karena bisa ngeregen SP-nya. Tapi Darkness kali ini sudah mulai diharas dengan adanya Suns yang memberikan Keira. information. Tapi Keiranya berada di lini paling depan masih mencoba untuk mengusir pergerakan dari Onyx Esports.
Dan bahkan kalau kita lihat fansnya bakal berfokus untuk ngedapetin pundi-pundi terlebih dahulu dan bahkan ada gol tambahan nantinya ya. Bukan hanya itu aja, Momochan dengan bener-bener jogetan mau dari DJ Khalid di set tornadonya yang first blood itu bener-bener unexpected banget sih. Untung nggak kena ke arah Kimi sih. Kalau kena ke arah Kimi itu bakal ganggu banget dan lihat kiranya. Rasi juga menurut aku kayak kunci penting gak sih Popol Vuh ini bisa ngasih trap buat Onyx Esports setidaknya biar nanti kansnya bisa lebih luas rotasi buat farmingnya. Tapi at least dimana dia di early game tuh masih bisa inilah, nggak terlalu rugi-rugi banget kalau yang tumbang Rasi sih. Kalau Rasi daripada Kimi sih ya. rugi banget. Dan kayaknya ini gameplaynya nggak bakal seperti yang mereka kira deh. Strateginya ini mereka bakal kaget banget kayak Aura kenapa mereka jadi galak banget gitu ya dari game kedua dan bahkan game ketiga kali ini. ini harusnya nggak sampai prediksi aku di atas 10 menit harusnya. Iya ya. Karena udah keculik di early ya. Early-nya itu loh, early-nya. Wah, lihat tuh Fansrongnya mulai maju kali dengan Chaos Asal langsung harus sekarang Rasi harus mundur bersama dengan Kupanya. Nggak akan terlalu memaksakan dari Onyx Esports. Mereka benar-benar di zoning out dengan formasi 4-1. Oh my god, Blue Buff bakal coba dihajar habis-habisan. Fans kali ini lihat mana Purify-nya dia nggak bisa dengan ada Retribution. Tapi ternyata di sisi lain berhasil diamankan oleh Trust. Dari seorang Kimi gak punya Blue Buff dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, dan kalau kita lihat Suns-nya masih berfokus untuk mendapatkan pundi-pundi. Tapi ini sebenarnya dari Onyx Esports, mereka coba di zoning out sama Aura. Aura ngedapetin objektifnya. Dan di bawah The Way of Dragon dari seorang Anti-Match masih belum bisa men-take down seorang Keira kali ini. Khalidnya masih cukup sustain di team fight di area bawah. Yes, tapi ternyata di arah bawah udah ada 4 player dari tim Aura yang mereka dan para pemain dari tim Onyx Esports supaya tidak ada yang bisa mendekati, tapi Rasi bakal coba di arah belakang sana dan ternyata Anti-Mage still the turtle. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx Esports satunya harus hilang, tapi Anti-Mage save the day, berhasil mendapatkan turtle-nya kali ini. Di sisi dari arah pemain dari tim Aura, lihat Sunset pinter banget di saat momentum yang didapatkan turtle oleh Anti-Mage. Suns memilih untuk mendapatkan blue buff. Setidaknya Suns tidak terlalu tertinggal. What a play from Onyx Esports. Iya, mereka coba dapetin objektif lain ketika mereka udah kehilangan objektif turtle-nya. Dari Onyx setidaknya biar kelihatan kayak oke, kita mungkin kehilangan atau mungkin ketinggalan nanti dari segi network. Tapi setidaknya ini bakalan dari Onyx sendiri mereka coba untuk menghentikan pergerakan dari hyper carry yang dimiliki sama Aura Fire. Yes, bener banget. Dan kayaknya Suns di sini udah lumayan meriang ya, merindukan kasih sayang di Indonesia, lumayan sakit. Momochan, kali ini kita harus lihat di mana Onyx walaupun kehilangan awal-awal mereka udah bakal coba untuk build kembali. Darkness menuju ke arah seorang Suns, Purify digunakan, Tyrant saya nggak berhasil, tapi ternyata di sana Darkness tidak ingat kalau adanya Rasi di sini. Rasi bakal coba mengganggu di arah bottom lane, Kera bakal coba dihajar tapi masih ada quicksand. Di sini berhasil mendapatkan sedikit pertahanan, bakal coba dibantu oleh Fun, menggigit ke arah seorang Anti-Mage, tapi ternyata Anti-Mage nggak boleh pulang, maunya digoyang dan flickernya masih berhasil. Tidak bisa terlalu lama. Anti-Mage, where are you going, my brother? Iya, langsung ada follow up yang baik juga dari seorang Farmstrong mengarah ke arah bawah. Setidaknya bisa ngedapetin satu, membalaskan kematian dari seorang Keira tadi. Oke, tapi kali ini dari seorang Rasi lebih memilih ke arah Curse Helmet. Dia juga ingin memberikan damage physical ya ketika dia melakukan gigitan terhadap para pemain tim Aura. Momochan, ya, kita lihat di sini, kerat banget gak sih gamenya? Iya, kayak dari Aura mereka cukup pede, mental mereka tuh lagi naik. Mereka bener-bener kayak kuat banget dari sisi draft pick pun. Mereka dengan bisa dibilang, apalagi Darkness ya, memainkan hero comfort kali ini, Kufranya. Tapi kali ini kalau kita lihat Briannya bakal coba untuk memberikan Abyssal Arrow, tapi nggak mengenai siapapun. Keira pun kayak meskipun di take down baru satu kali di area bawah, tapi itu bener-bener nggak mental down kali ini. Yes, bukan hanya itu aja, lihat banget coba Tifa dan Turtle diamankan oleh seorang Fast. Dan bukan hanya itu aja, Rasi ditumbangkan dengan adanya Chaos Assault di arah belakang sana. Ini bencana banget ini harusnya buat Onyx Esports. Gila, Onyx bener-bener kayak harus habis-habisan. Menurut aku kayak agresif banget permainan dari Aura. Dan lihat mulai masuk kali ini dengan Raging Sandstorm-nya. Keira masih bisa bertahan. Dan bahkan kalau kita lihat, dia juga masih punya Quicksand Guard untuk
menambahkan HP-nya. Badai pasir dari DJ Khalid berubah segalanya dan Boots gak bisa kemana-mana. Fans langsung coba untuk mencakar, mencoba untuk menggoda seorang Esmeralda. Tapi di sana bakal coba diberhentikan pergerakannya, ada seorang Sans mengkawal seorang Boots. Boots masih bisa pulang tanpa tergoda dari sang serigala. Serigala, bukan buaya. Karena kan Serigala. cewek-cewek biasa digoda sama buaya, tapi Iya. kalau di Land of Dawn digodanya sama serigala. Banyak, nggak cuma buaya aja kayaknya, banyak ya. Esmeraldanya nggak berhasil loh. Iya, nggak menerima Ryan. Dan ada fakta cool kali ini, Roger. Hero yang cukup sering dipilih pada patch kali ini untuk menjadi hyper carry. Ini fakta cool dari Axe kita ya. Yes, Woi, benar banget. Karena dengan durability-nya, dengan damage yang cukup besar dari seorang Roger yang mampu bisa fight one by one situation dengan Marksman. iya, dia ada melee attack, ada range attack juga. Durability-nya lebih oke. Yoi. Itu dia, Darkus langsung kemakan semua trap yang dimiliki oleh Sandrian. Sedangkan ada Kira di arah bottom lane membuat 1-2 pergerakan yang cukup bagus kelirip ini terlebih dahulu dan Fans berhasil mendapatkan 1-2 berubah band. Boots dari depan harus coba di cover, kelihatan langsung Darkus ke arah belakang tapi Sans gak berhasil terkena ada Tyra dan kayaknya seorang Boots. Boots kali ini gak punya Dora, sedangkan nanti Best berhasil mendapatkan 1 buah poin. Duel mereka yang cukup baik terhadap seorang Tamus dari Trust harus tumbang. Iya, 1-1 ditukarkan di area mid lane kali ini meskipun Abyssal Arrow dari seorang Brian nggak mengenai tapi tidak ada follow up. Dan kita akan melihat replay by Axe-nya kali ini di area Turtle. Sebenarnya Rahasia udah ke pick off, Turtle berhasil diamankan juga sama Fans. Kayak dari Aura mereka melakukan formasi 4-1 dan itu berjalan di game ketiga kali ini. Iya, karena mereka sadar para pemain dari tim Onyx gak ada yang bisa untuk nge-take down DJ Khalid seorang diri. Dan bakal coba dipasang, Turtle diamankan oleh seorang Fans. Tapi ternyata di arah belakang sana, Sans bakal coba dikejar. Masih di cover dengan cukup baik oleh para pemain tim Onyx Esports. Dan para pemain tim Onyx harus mundur. Aura mempertahankan laning mereka di 3 lane yang berbeda. Iya, dan bahkan Kira nggak membiarkan sampai minion merontokkan lane bawahnya. Kira tuh kayak udah movement speednya. Kan sebenarnya pasif dari seorang kali ini juga menambahkan movement speed ya. Dia nggak takut untuk rotasi secepat mungkin untuk setidaknya lebih mengclear lane yang dia jaga juga. Lihat tuh, lagi-lagi dia rotasi ke bawah, benar-benar mengganggu anti-match yang mencoba untuk melakukan split push. Yes, bener banget. Nanti main bakal coba split push tapi Kira nggak takut, bro. Gue ada quick sense, tapi di arah top lane sana Boots bakal coba diperkaos. Para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk mengcover dan Aura bakal coba Wah, masuk. sakit banget gak tuh? Covid banget damage-nya. Masih mumcat dengan kali 3-nya nggak berhasil mendapatkan poin apapun. Dan sedangkan anti-match masih coba untuk bertahan. Purify digunakan. Oh, Kira terlalu terburu-buru dan Kira yang harus mundur kali ini. Anti-match bisa dibilang memenangkan duel di arah bottom lane walaupun nggak dapetin poin. Iya, tapi Kira kali ini bakal coba menggunakan quick stun-nya hanya untuk lebih sustain lagi nanti teamfight yang bakal dibuat. Tapi kali ini sudah ada pergerakan dari Aura. The Wave Dragon dari Ultimate bisa merontokkan seorang Darkness yang masih tanky sekali dengan Kufranya. Yang kali ini udah ada informasi dan nanti best telah tapi tak Wah, lihat tuh. ada badai salju, badai pasir. Sedangkan itu Boots bakal coba digigit oleh seorang Kupa, bakal dipasang oleh seorang Fans. Oh my god, ini bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka bisa dibalikan keadaannya, dipegang penuh oleh Aura. 4 turret, hanya dikasih 1 sedangkan Bapak Lord yang terhormat sebentar lagi bakal muncul di Land of Dawn. Iya, nah ini bakalan bahaya banget. Gak cuma buat Onyx saja, Lord tapi teman-teman yang resurrecting udah soon. ngebet juga pasti di Mobile Legends. Yes, benar banget. Koinnya udah ditaruh semuanya kayaknya buat Onyx Esports ya. Tapi ingat Momo-chan, Kenapa? pertandingan belum berakhir. Iya, masih bisa ada titik poin atau titik comeback dari Onyx Esports selama mereka nggak ke-pick off satu persatu. Mereka mungkin nggak terlalu fokus untuk ngedapetin Keiranya. Kayak Funstrong ini juga menjadi ancaman juga sih buat Onyx Esports kalau menurut aku. Oh, tapi Sans bakal coba dituju langsung mundur dan Tyrant Red Sans masih punya Purify. Gak ada Purify untuk 90 detik ke depan. Tandanya seorang Kira bisa mengincar ke arah Sans ke belakang. Langsung bisa ke arah seorang Sans tanpa adanya Purify. Kira benar-benar langsung dengan lihat Aladin menuju ke arah seorang anti-match. Tapi sepertinya turret bakal didapatkan dengan cukup cepat kali ini. Kira nggak berhasil menyelamatkan turret tier pertamanya. Iya, harus kehilangan outer turretnya dari seorang Keira dan Aura. Mereka udah langsung berfokus ngepoking terlebih dahulu Lord pertamanya, tapi juga bakal coba dikontes oleh tim Onyx kali ini. The Wave Dragon mengarah ke arah seorang Trust-Trustnya hilang. Oh my god, tapi ini bahaya banget untuk tim Aura. Bayar Darkness yang tercicil. Oh, Tapi kita oh. double kill, badai pasir terlalu
terlambat. Anti Magi ditumbangkan dengan ada Chaos Assault, tapi Sansa bebas dan look at that! 3 orang hilang. Karena masih ada Quicksand. Pas tersisa seorang dan di sisi wipe out untuk tim Aura. Dan ini dibalikan keadaannya Momo-chan. Oh my god, Ranger emas kalau kita lihat kali ini Onyx mendapatkan satu momentum. Bahkan bisa memuat out tim Aura Fire. Dan ini kayak bakalan agak sulit banget sih buat Aura Fire. Gimana caranya mereka balikin lagi mentalnya. Dan kalau kita lihat replay by Axe-nya di sini, sebenarnya agak sedikit lambat karena Pankrongnya tiganya udah down, Keiranya baru masuk gitu. Dia maksa kan udah dibilang badai saljunya terlambat. Lihat, Sans-nya free banget kasih energy transformation. Maksimum charge dan ini bakalan sedikit sulit buat Aura Fire. Sudah ada Lord juga yang diambil oleh Onyx Esports dengan cukup gratis tanpa adanya kontes dari Aura Fire berjalan ke area mid. Masalah kalau dibalikin di momen saat ini bahaya banget. Walaupun Lordnya masih ungu ya, belum di enhance. Tapi ini bahaya banget, lihat. Sansnya masih mum charge, bakal coba cicil-cicil nih, lihat. Dia bakal pakai energy transformation. Tuh, Tyrant sekarang sedang Raffi dan badai salju udah dikeluarkan. Tandanya udah gak ada ultimate, tadi ini bakal menjadi hal yang bebas banget kalau dipaksa team fight. Sama ultimate source dikeluarkan untuk Lord yang terhormat. Sedangkan itu mereka lupa akan adanya super minion. Iya, masih ada super minion juga yang bakal nge-push ke arah objek. Kita lihat di area atas boots-nya kali ini udah Falling Starmon dan bahkan Wave Dragon mengarah ke arah seorang Thresh dan lihat pesansnya benar-benar free banget. Mengarah ke arah Panstrong dan juga Fans di sini. Dicicil damage-nya, maximum charge-nya nggak mengenai siapapun. Tapi super minion udah mulai masuk melahap semua inhibitor turret di area atas dan juga area mid. Oke, lihat kali ini Sansa melakukan spray down bebas banget di arah top lane. Fans gak bisa masuk. Pastron tergigit, maksimum charge. Masih ada order brilliant. Kira pun badai salju. Kita lihat badai pasirnya. Busa Karatul mau coba digigit mundur. Fans gak bisa memberikan damage. Dia Wah, terlalu ini sekarang. sulit banget lihat dari Keira yang masih mencoba untuk bertahan dengan ada Quicksand. Tapi dari Sans benar-benar langsung memberikan damage terus-menerus, burst damage-nya nggak berhenti. Dan Sans pun bisa dibilang kayak regen HP juga cukup ada, meskipun sedikit ya. No. Di game yang kali ini, Keira, maksudnya bukan di game kali ini ya, maksudnya di waktu kali ini. Keira di awal-awal bagus banget badai pasirnya. Iya. Tapi malah makin kesini, badai pasirnya miss semua. Padahal itu salah satu hal yang dibutuhkan oleh tim Aura Fire untuk membalikan keadaan. Malah inhibitornya yang didapatkan dan membalikan 7 turret diamankan oleh tim Onyx Esports. Iya, dan bahkan Onyx mulai mendominasi dari sisi network pun mulai tertinggal 4.000. Dan poin kill meskipun cuma berbanding 1. Tapi lihat objektif turretnya, 7 turret sudah dikantongi oleh Onyx Esports. Aura Fire mereka udah mulai ketertinggalan. Hanya dengan satu momentum aja di area Lord. Kayak Aura Fire udah mulai kewalahan. Gimana caranya mereka untuk nge-counter atau bahkan ngeculik ke arah Sans-nya terlebih dahulu. 6-0-2. Aladinnya yang penting, Aladinnya harus gunain badai pasirnya pas ke arah seorang Sans. Karena kalau nggak tadi berkali-kali lihat Darkness sudah mulai bonyok kali ini. Sans harusnya item udah banyak mendapatkan order billion 11 menyelamatkan seorang Panstrong di arah mid lane. Terasa bakal coba dihajar, bisa maksimum charge. Dengan kali 6 gak berhasil mendapatkan apapun. Iya, hanya mencicil saja ke arah seorang Darkness, tapi minionnya udah mulai berjalan di area mid. Apakah bakal di open? Belum, ternyata rupanya masih bisa mundur terlebih dahulu. Gila, Sansa udah punya Holy Crystal, tapi The Wild Dragon karena Forgotten dan lihat badai pasirnya cukup tepat. Tapi Sans masih free hit dari belakang. Spray down cukup bebas terhadap seorang Sans. Dan ternyata Trans kali ini gak bisa berbuat banyak. Imperial sekalipun dan Godlight didapatkan oleh seorang Sans. Oh, anti-match-nya. Dan disisir. Lihat, para pemain dari tim Onyx Esports membalikan keadaan. Minion pun bergerak di sana di arah base dari tim Onyx Esports. Iya, dan bahkan anti-match-nya yang tadi hampir aja ke pick off masih bisa survive kali ini. Mortal untuk seorang Rasti. Dan sudah ada trap juga yang dibuka oleh seorang Pupa. Kali ini malah mulai masuk dengan Raging Samsung. Cobaan Keiranya harus di-take down begitu saja. Pansa kali ini dari Aura. Apakah mereka masih bisa mendefense dengan minion yang masuk kali ini? Lihat dibalikan keadaannya. Bakal di wild out. Duel of Trigger ke arah seorang Fans. Dan lihat ternyata diajar habis-habisan. Ini tandanya Onyx Esports mendapatkan poin mereka yang kedua. Wow, setelah kehilangan 1 poin di game yang kedua, Onyx kali ini sudah mulai bangkit kembali. Landaknya sudah mulai galak dan akhirnya berhasil mengamankan poin mereka yang kedua, 2-1 di game yang ketiga. Aura
bisa dibilang mereka mainnya udah bagus banget hari ini. Bagus banget hari ini Aura bermain dengan Shining Red Splendid. Iya kan, Shining Red Splendid. Shimmering Splendid. Chinese Simmering Splendid ya begitulah. Iya, Tapi ternyata Onyx Esports chance-nya tidak Wow. tergapai sama sekali. Itu Darkness udah mencoba untuk menggapai seorang Sans tapi nggak